Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. kita semua. Mudah-mudahan malam ini kita senantiasa berbahagia, bisa kembali bertemu di ruang Zoom ini untuk memperbincangkan eh, tema yang sangat urgen gitu ya, fundamental sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, eh, terkait dengan bagaimana kita meletakkan Pancasila ini dalam konteks kekinian di tengah tarik-menarik kutub ideologi dunia, katakanlah begitu. Sebagaimana tema yang diusung oleh teman-teman panitia, karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi juga dengan gerakan pemuda Marhenis Ketapang yang telah menginisiasi diskusi kita pada malam hari ini. Mohon izin duluan nih Pak Tribudiarto. Mudah-mudahan nanti beliau akan memberikan penutup yang pamungkas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang kalau kita bicara hari ini, itu kan juga tidak bisa lepas dari hari-hari kemarin, gitu ya. Tadi Bang Budiman, kemudian juga dimulai dari Bung Sandi, tadi itu sudah sedikit refresh kita masuk ke atau ditarik dari perspektif kesejarahan bahwa Pancasila itu tidak lahir ujuk-ujuk, tetapi dia merupakan buah dari eh, apa kalau dalam konteks pencetusnya Bung Karno ini adalah hasil dari proses pengembaraan batin dan intelektual seorang Bung Karno yang membaca keadaan jati diri masyarakatnya pada saat itu, juga dipengaruhi oleh banyak sekali literatur pemikiran dan informasi di tingkat global gitu ya, sehingga kemudian dari rahim dan bumi Indonesia inilah kemudian nilai Pancasila itu berhasil dirumuskan dan disampaikan pada pidato 1 Juni 45 itu. Nah, dalam konteks itu saya kira apa yang dulu diidam-idamkan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno itu sampai hari ini itu masih tetap kontekstual. Apalagi tantangannya tentu semakin kompleks, semakin complicated gitu ya. Kita menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga menghadapi masuk juga ke 5.0 dan seterusnya. Dunia sudah tanpa batas gitu ya, informasi berkembang cepat, sehingga kalau kita cermati misalnya konflik-konflik di tingkat global gitu ya, termasuk yang di Timur Tengah, itu juga berawal dari informasi yang dikemas sedemikian rupa gitu ya, sehingga ada alasan untuk sebuah kelompok satu bangsa untuk menjajah bangsa yang lain berdasarkan sebuah disinformasi, kira-kira begitu. Dunia kemudian di frame informasinya sehingga kemudian kita menerima saja informasi itu sebagai kenyataan yang sulit untuk kita tolak. Misalnya ada bom kimia misalnya gitu ya, bom nuklir gitu kan, tiba-tiba Amerika menyerang Irak gitu ya, tiba-tiba Muammar Gaddafi digulingkan misalnya gitu, hanya karena informasi yang belum tentu juga itu bisa diverifikasi dengan tepat. Nah, posisi Indonesia saya kira hari-hari ini semakin penting gitu. Sebagaimana dulu yang pernah ditunjukkan oleh Bung Karno, bagaimana Bung Karno berhasil mengkonsolidasikan kekuatan global itu melalui konferensi Asia Afrika gitu ya, sehingga menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Nah, semangat itu saya kira yang hari ini perlu kita hadirkan kembali. Nah, di tengah misalnya tantangan di tingkat domestik, misalnya hari ini kita masih melihat banyak sekali generasi kita yang mengalami amnesia sejarah gitu ya, sehingga lupa dengan bagaimana dialektika sejarah yang mengiringi merekam jejak Republik kita ini. Nah, karena itu sekaranglah saya kira saatnya kita untuk
berkompetisi dalam pertarungan wacana global. Karena bicara perubahan itu kan sebetulnya bicara soal gagasan apa yang diperjuangkan, mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan tingkat global. Bung Karno berhasil memperjuangkan gagasannya untuk menentang penjajahan, untuk menentang imperialisme dan kolonialisme, dan kemudian gagasannya itu beliau perjuangkan sehingga mampu mengkonsolidasikan negara-negara yang masih terjajah, sehingga terjadilah pertemuan bersejarah dan monumental itu di Bandung melalui Konferensi Asia Afrika. Nah, hari ini saya kira tidak bisa kemudian kita hanya mensosialisasikan Pancasila itu tanpa pendekatan-pendekatan yang lebih kontekstual. Misalnya ketika kita bicara pluralisme, bicara toleransi misalnya, bagaimana mempraktekkan pluralisme dan toleransi itu dari skala yang paling kecil misalnya. Dari skala yang paling di tingkat mungkin dari RT, RW, kelurahan, desa sampai ke tingkat tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena dari situ kemudian ketika kita bicara soal sebagaimana tagline pemerintah hari ini Pancasila dalam tindakan misalnya dalam konteks tindakan hari Pancasila, publik kemudian bisa melihat bahwa oh yang dilakukan itu kebijakan itu itulah wujud dari yang namanya Pancasila dalam tindakan. Nah, sementara hari ini misalnya kita mau narik pajak Google aja yang bertriliun-triliun dapat untung dari bagaimana pengguna Google di Indonesia ini misalnya nggak bisa. Ini kan problem soal bagaimana kita punya kemampuan tawar yang cukup kuat di dunia di tingkat global hari ini sehingga kemudian kita bisa mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara, kemudian kita melakukan negosiasi ulang kata berbagai kepentingan yang saling bertarung di tingkat global. Nah, karena itu identitas kolektif kita yang hari ini saya kira perlu diperkuat. Karena itulah saya memaklumi betul misalnya kenapa setelah pasca 20 tahun reformasi, kenapa kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menjadi urgen. Kenapa misalnya BPIP itu tidak muncul di era tahun 80-an misalnya. Kenapa BPIP itu tidak muncul di era tahun 2000-an setelah reformasi? Nah, itu artinya apa? Artinya setelah reformasi kata tahun 2000-an awal sampai sekarang 2021, lebih dari 20 tahun itu liberalisme itu begitu luar biasa gitu ya. Karena globalisasi gitu ya. Transport tadi yang juga ada yang disebut hedonisme dan lain-lain. Transformasi nilai-nilai liberalisme itu ternyata masuk begitu dalam ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita sampai ke praktek-praktek tata kelola pemerintahan. Gitu ya. Misalnya, sehingga kemudian prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati sebagai bagian dari jati diri dan budaya luhur bahasa Indonesia dalam Pancasila itu kemudian semakin lama semakin tereduksi. Nah, ditambah lagi misalnya karena konsekuensi globalisasi dan informasi begitu cepat itu kemudian konflik di Timur Tengah itu mudah sekali masuk ke Indonesia sehingga kemudian masyarakat kita itu latah untuk bersolidaritas tanpa tahu bagaimana duduk soalnya misalnya. Itu juga soal sehingga ekstremisme radikalisasi agama itu kemudian semakin menguat. Ini juga soal dampak negatif dari katakanlah era digitalisasi hari ini. Yang sementara upaya untuk memproteksi katakanlah secara nasional gitu ya, memproteksi dari masuknya informasi-informasi yang menyesatkan itu kemudian itu tidak mampu kita lakukan dengan cepat gitu ya, dengan tuntas. Nah, di sisi yang lain misalnya agenda mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu juga tantangannya begitu luar biasa gitu ya. Saya membayangkan misalnya di tingkat
kolaborasi pemerintah dengan masyarakat misalnya itu kan ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Nah, saya membayangkan misalnya ada nggak misalnya seperti FKUB ini misalnya itu punya kader sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat RW misalnya. Ada kerja-kerja bagaimana membangun toleransi beragama itu yang didukung oleh pemerintah, terutama tingkat lokal misalnya itu yang kemudian bisa kita transformasikan sampai ke tingkat paling bawah. Nah, karena saya beberapa waktu yang lalu juga mengikuti seminar Zoom webinarnya PAGM ini kan waktu itu mengangkat satu topiknya kan soal kebudayaan nasional. Saya masih ingat betul ketika Dirjen Kebudayaan Nasional, Dirjen Kebudayaan Dr. Hilmal Farid itu mengatakan bahwa salah satu strategi pembangunan nasional itu adalah dengan pembangunan kebudayaan nasional secara inklusif, secara terbuka. Nah, dengan bagaimana memfasilitasi ruang-ruang interaksi antar kelompok, antar warga, antar komunitas, bahkan antar aktor. Sehingga ketika ruang interaksi itu terbangun, terjadilah yang namanya proses pertukaran informasi, proses pertukaran pengetahuan, dan juga perlahan itu akan berlangsung proses pertukaran kebudayaan. Nah, ketika ruang-ruang interaksi itu semakin sempit gitu ya, dalam konteks masa pandemi hari ini oke lah gitu ya, tetapi itu juga perlu dipikirkan bahwa ketika ruang-ruang interaksi itu semakin sempit, orang kemudian banyak menghabiskan waktunya di media sosial, sehingga informasi media sosial itu kemudian ditelan mentah-mentah. Nah, sementara misalnya di tingkat wacana global juga sekarang berkembang apa yang disebut dengan new atheism. Kalau kita mengikuti misalnya bagaimana wacana yang ditawarkan oleh Yuval Noah Harari misalnya, termasuk juga Richard Dawkins dan juga Sam Harris, ini disebut sebagai trio new atheism. Bagaimana kemudian intelektualitas kita itu diajak untuk melihat bagaimana alam materi ini berlangsung sedemikian rupa dengan hukum-hukum alamnya, gitu kan? Kita seolah-olah tidak butuh lagi sebuah kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang menentukan bagaimana kejadian di dunia ini. Seolah-olah tidak butuh zat Tuhan lagi, seolah tidak lagi butuh ada kekuatan di luar kemampuan manusia yang itu juga mempengaruhi bagaimana dinamika kehidupan manusia di dunia. Dan itu sudah mulai diwacanakan gitu. Kalau kita perhatikan misalnya di Shopee itu luar biasa juga laris bukunya Yuval Noah Harari itu kan, dari Sapiens, bestsellernya sekarang dengan Homo Deus-nya gitu ya. Nah, kalau kita tidak mampu mencermati dinamika wacana intelektual di tingkat dunia yang mempengaruhi bagaimana interaksi dan wacana yang dari tingkat kita di Indonesia ini, katakanlah, saya kira kita kemudian akan larut dalam transformasi gagasan dan wacana yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kita nggak tahu apa kepentingannya. Padahal Pancasila itu sudah meramu nilai-nilai dari katakanlah seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Nah, fenomena-fenomena itu saya kira yang penting juga untuk kita cermati, sehingga kemudian kita tidak larut dalam wacana yang diusung oleh pihak-pihak lain, sehingga kemudian kita gampang untuk larut dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain saya kira upaya-upaya dialog gitu ya, upaya-upaya dialog dengan semua kelompok, semua stakeholder gitu ya, antar aktor itu saya kira sudah menjadi sebuah keniscayaan. Supaya kemudian ada proses ini ya, proses membuka pemahaman, kemudian membangun kesadaran baru bahwa ketika situasi kekinian yang ada di sekitar kita ini, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional, itu tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana
dinamika pertarungan wacana bahkan juga ideologi di tingkat dunia misalnya, di tingkat global. Nah, selaku katakanlah kaum kebangsaan, golongan nasionalis, saya kira ini yang menjadi tantangan kita, karena terus terang saya agak malu juga kalau melihat dari sisi bagaimana kualitas generasi hari ini gitu ya. Bagaimana aktor-aktor pelaku sejarah zaman hari ini ternyata itu kualitasnya itu kalah jauh dengan generasi-generasi pendiri Republik ini. Dari generasi-generasi Bung Karno dan kawan-kawan. Bung Karno, saya kira dalam berbagai bukunya, terutama di bawah bendera revolusi, misalnya, beliau sangat familiar sekali dengan yang namanya pan-Islamisme. Beliau paham betul bagaimana gerakan pan-Islamisme di Timur Tengah, gitu ya, yang selalu mengutip soal mengutip Muhammad Abduh, kemudian Syed Jamaluddin Afghani, gitu ya, di masa itu, yang kemudian Bung Karno tidak telan mentah-mentah itu wacana yang sedang diperjuangkan oleh katakanlah pergerakan di tempat yang lain di Timur Tengah, tetapi Bung Karno coba mengambil yang kira-kira cocok dengan realitas yang ada dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita cermati, supaya ada gagasan ataupun narasi-narasi yang orisinil, yang genuine gitu ya, dari generasi hari ini dalam dinamika pertarungan narasi ataupun kontestasi wacana di tingkat global misalnya. Nah, itu yang kira hari ini perlu kita mulai, sehingga kalaupun kita ingin membangun kesepakatan baru, kesepakatan yang kita bangun itu betul-betul bisa merefleksikan gitu ya. Kalau Pancasila itu kita posisikan sebagai kesepakatan generasi pada zaman itu, itulah yang saya sebut sebagai deal of the generation, generasi pada waktu itu. Nah, hari ini deal apa yang mau kita bangun? Berdasarkan pembacaan kita atas situasi yang sedang berkembang. Semangat dari generasi Bung Karno dan kawan-kawan saat itu yang tentu harus tetap menjadi basis pijak kita dalam bagaimana kita menyikapi keadaan hari ini. Nah, tetapi narasi apa yang mau kita bangun? Karena pertarungan narasi ini begitu luar biasa. Karena itu saya kira mulai hari ini kita sudah mulai harus mendiskusikan gitu ya, mencermati berbagai macam dinamika yang ada di sekeliling kita, untuk kemudian kita berhasil mudah-mudahan kita mampu untuk memformulasikan sebuah narasi ataupun gagasan yang betul-betul kontekstual menjawab kebutuhan hari ini. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.